Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik, khususnya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jadi materi ini merupakan materi pelatihan tentang pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Oke, kita mulai. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas untuk menghasilkan uap atau steam. Steam ini digunakan untuk memutar turbin sehingga dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui alat yang namanya generator. Air sebagai fluida kerja yang akan diubah menjadi uap. Dengan uap yang memiliki tekanan yang tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. Udara dan bahan bakar digunakan sebagai alat bantu agar pembakaran menjadi sempurna. Komponen utama PLTU ada boiler yang dimana merupakan alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Lalu ada kondensor. Kondensor merupakan alat yang digunakan untuk menguap menjadi zat cair atau air. Ada turbin. Turbin merupakan mesin rotari yang berfungsi untuk mengubah energi dari aliran fluida menjadi energi gerak. Sedangkan generator merupakan alat penghasil listrik dengan prinsip kerjanya yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Komponen penunjang PLTU ada unit desal, ada unit denim, ada auxiliary boiler, ada call handling, ada unit pelayanan abu, ada flue gas system, pompa, dan lain-lainnya. Proses konversi energi. Pada boiler terdapat konversi energi, yaitu energi kimia menjadi energi panas. Pada turbin terdapat proses konversi energi panas menjadi energi mekanik. Pada generator konversi energinya yaitu energi mekanik menjadi energi listrik. Siklus fluida kerja PLTU. Jadi pertama itu air dipompa menggunakan water pump menuju ke boiler. Di boiler terdapat combustion atau pembakaran yang dimana dibutuhkannya bahan bakar dan udara agar pembakaran menjadi sempurna. Setelah itu air akan menjadi uap superheated atau uap kering yang nantinya uap kering ini akan menuju ke steam turbin. Uap kering akan memutar sudut-sudut turbin, lalu steam turbinnya atau sudut-sudut turbinnya akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, steam turbin atau uap dari turbin ini tidak langsung dibuang ke udara. Uap turbin ini akan dicairkan kembali di bagian kondensor atau kondensor. Jadi di bagian kondensor ini uap dari turbin ini akan didinginkan dan menjadi air kembali sehingga bisa digunakan lagi. Siklus Rankine. Jadi PLTU itu menggunakan yang namanya siklus Rankine. Siklus Rankine merupakan siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja, yang dimana panas itu disuplai secara tertutup, yang biasanya itu menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Bisa kita lihat di bagian bawah ada grafik suhu terhadap tekanan dan ada keterangannya dari A, B, C, D, E sampai F dan sampai A kembali. Jadi pada bagian A sampai B air dipompa dari tekanan rendah menjadi bertekanan tinggi dan proses ini terjadi di pompa air pengisi. Pada bagian B sampai C
Air bertekanan dinaikkan temperaturnya hingga mencapai titik didih. Proses ini terjadi di low pressure heater atau LP heater, high pressure heater atau HP heater, dan economizer. Pada bagian C sampai D, air berubah wujud menjadi uap jenuh. Proses ini terjadi di boiler pada bagian wall tube dan steam drum. Pada bagian D sampai E, uap dipanaskan lebih lanjut hingga uap mencapai temperatur kerjanya atau mencapai uap superheated atau uap kering. Proses ini terjadi di superheater boiler. Pada bagian E sampai F, uap melakukan kerjanya sehingga tekanan dan temperaturnya ini akan turun. Nah, pada bagian ini atau proses ini terjadi di turbin. Lalu F sampai A, ini merupakan proses pembuangan panas laten uap sehingga berubah menjadi air. Perubahan ini terjadi di kondensor. Oke, kita lanjut. Skema kerja pada PLTU. Jadi yang pertama itu air laut akan diambil atau dipompa sebesar kapasitasnya itu 130 ton per jam. Air yang dipompa ini akan menuju ke desal evap. Di desal evap ini akan mengalami proses yang namanya desalinasi, yang dimana dalam proses ini air laut yang mengandung garam akan dipisahkan garamnya sehingga air yang sudah didesalinasi ini tidak mengandung garam. Setelah itu air menuju ke denim tank. Di denim tank ini mengalami proses yang namanya demineralisasi, yaitu menghilangkan zat padat mineral yang terlarut pada air tersebut. Setelah itu air akan menuju ke kondensor. Nah, di kondensor ini air dari proses yang tadi akan dicampur dengan air yang dari pendinginan uap low pressure tubing. Air dalam kondensor ini pendinginnya menggunakan apa? Pendinginnya itu menggunakan air pendingin air laut. Jadi air pendingin itu menggunakan airnya itu air laut. Lalu dari kondensor air dipompa menuju ke low pressure heater. Di low pressure heater air akan dipanaskan. Lalu menuju ke daerator. Nah, di daerator ini air juga dipanaskan. Di samping itu, di samping air dipanaskan, daerator ini air akan dihilangkan oksigennya dan gas-gas lainnya menggunakan chemical yang namanya hidrozin. Setelah dari daerator, air akan dipompa menggunakan boiler feed pump menuju ke HP heater. HP heater atau high pressure heater. Nah, di HP heater ini air juga dipanaskan kembali. Nah, dari high pressure heater menuju ke economizer. Di economizer air juga dipanaskan sampai 304 derajat Celcius. Nah, dari economizer air akan ditampung di steam drum. Nah, dari steam drum air akan turun ke down corner. Dari down corner akan menuju ke water tube dari si boiler. Nah, di dalam water tube ini atau wall water tube ini air berubah menjadi uap, tapi masih saturasi atau uap jenuh. Nah, uapnya itu akan kembali menuju ke steam drum. Jadi steam drum ini berfungsi, yang pertama itu untuk menampung air, yang kedua itu untuk menampung uap jenuh atau uap saturasi. Nah, uap jenuhnya ini akan mengalir ke primary superheater dan langsung mengalir juga ke secondary superheater. Nah, dari primary SH superheater atau secondary superheater ini uap jenuh akan berubah menjadi uap kering
atau uh, superheated. Nah, uap kering ini yang akan digunakan untuk memutar turbin. Nah, uap kering ini akan memutar turbin pada bagian high pressure turbin. Nah, setelah uap superheated ini memutar high turbin, uapnya tidak langsung dibuang, tetapi kembali lagi ke boiler untuk dipanaskan kembali, di reheater kembali untuk memutar intermediate turbine atau IP turbine. Nah, uap yang digunakan IP turbine ini akan digunakan kembali untuk memutar low pressure turbine. Nah, uap yang dari low pressure turbine ini akan didinginkan kembali sehingga menghasilkan air dan dipakai kembali. Jadi skema kerja pada PLTU itu seperti itu. Nah, ini penjelasan prosesnya sama seperti yang tadi saya sudah jelasin. Yang pertama itu desalinasi. Dalam proses ini air laut yang mengandung garam akan dipisahkan garamnya. Yang kedua itu demineralisasi. Dalam proses ini menghilangkan zat padat pada mineral terlarut. Lalu kondensor. Dalam proses ini air dari denim tank akan bercampur dengan air yang berasal dari uap air sisa turbin. Turbinnya itu uap air sisa turbin yang LP atau low pressure. Nah, selanjutnya mengalir ke low pressure heater. Dalam proses ini suhu air akan dipanaskan. Lanjut ke deaerator. Dalam proses ini air akan dipanaskan dan menghilangkan oksigen dan gas-gas yang terlarut dalam air kondensat. Lalu ke high pressure. Nah, dalam proses ini suhu air akan dipanaskan kembali. Setelah itu menuju economizer. Dan proses ini air dipanaskan sampai menggunakan itu gas buang dari superheaternya. Lalu menuju ke steam drum. Dalam proses ini air dan uap ditampung, di mana air akan mengalir ke wall tube dan uap akan dialirkan ke superheater. Setelah itu turbin. Dalam proses ini uap akan menggerakkan sudut-sudut turbin. Lalu generator akan memutar sehingga menghasilkan listrik. Nah, ini kondensor. Komponen alat yang namanya kondensor. Jadi uap low pressure turbin ini akan masuk dari atas, turun ke bawah, masuk ke dalam bentuk uap dan turunnya itu dalam bentuk percikan-percikan air. Didinginkannya itu menggunakan air laut yang masuk ke pipa-pipa sehingga steam itu berubah menjadi air. Nah, lalu ditampung yang namanya hot well. Setelah itu air akan keluar ke kondensat outlet. Kita lanjut. Nah, ini low pressure dan high pressure heater. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi airnya ini akan masuk ke pipa-pipa kecil dan akan dipanaskan dari atas menggunakan steam atau uap. Nah, ini biru, kuning, dan merah ini menandakan kepanasan dari si airnya nanti. Yang dimana biru itu masih belum terlalu panas. Kalau kuning ini sudah panas dan yang merah ini sudah mulai panas banget, intinya seperti itu sih. Deaerator. Nah, ini deaerator bentuknya ini seperti ini. Jadi deaerator ini menggunakan metode yang namanya spray and dry. Di mana air itu akan disemprot dari atas dengan metode spray dan di bawahnya atau di tengahnya ini akan diberi uap panas sehingga akan menghasilkan sehingga air menjadi panas. Seperti itu. Dan di samping itu dalam deaerator ini akan dihilangkan gas-gas seperti udara dan gas-gas lainnya menggunakan chemical.
Lanjut. Nah, ini bentuk dari economizer. Bentuknya itu pipa-pipa kecil. Sama seperti LP dan HP heater. Nah, ini bentuknya steam drum. Jadi uap dari economizer itu lalu masuk ke steam drum boiler. Nah, ini terdapat water levelnya di tengah-tengah. Jadi airnya akan masuk ke down counter. Setelah itu masuk ke well tube, dipanaskan dan akan kembali lagi dalam bentuk uap, misalkan oleh namanya alat separator. Nah, setelah itu uapnya itu masih uap jenuh. Uap jenuh itu nanti akan naik ke atas menuju ke superheater. Nah, ini water tube dan superheater boiler. Jadi bentuknya itu seperti ini. Ini yang bulat di atas itu steam drum dan masuk ke down corner. Lalu air akan masuk ke water tube. Dari water tube ini akan dibakar sehingga menghasilkan uap jenuh, dan uap jenuhnya ini akan dialirkan menuju ke superheater. Nah, ini bagian turbin. Turbinnya itu ada 3. Yang pertama itu high pressure turbin, intermediate turbin, sama low pressure turbin. Nah, ini motor intake. Jadi airnya itu disaring dulu ya di ada beberapa penyaring seperti itu. Setelah itu akan dipompakan menuju pipa-pipa, menuju proses-proses selanjutnya. Oke, terima kasih. Hanya begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.